Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saimah dengan NIM 2112421. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian komponen tujuan dengan dosen pengampu Ibu Hernalis MPD. Mata kuliah Pengembangan Kurikulum MI atau SD dan Pembelajaran Abad 21. Baiklah, pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pengertian komponen tujuan itu sendiri, yang kedua ada hierarki tujuan, yang ketiga ada taksonomi tujuan, yang keempat ada pengertian IPK tujuan, yang kelima ada fungsi indikator, yang keempat ada langkah-langkah indikator, dan yang terakhir ada cara merumuskan tujuan. Baiklah, materi yang pertama yakni tentang pengertian komponen tujuan. Komponen itu sendiri memiliki arti. Komponen merupakan bagian-bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta suatu sistem yang utuh. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam suatu proses untuk pencapaian tujuan. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian meliputi dua hal. Yang pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntunan kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester atau tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target pada kali tatap muka. Adapun pengertian komponen tujuan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nana Sahodin, tujuan memegang peran penting akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lainnya dan akan mengarahkan semua kegiatan mengajar. Tujuan kurikulum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang kurikulum mengenai pengetahuan, komponen, serta sikap yang ingin dikembangkan. Tujuan jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan, isi atau konten, strategi, dan media pembelajaran serta evaluasi. Bahkan dalam pengembangan kurikulum, tujuan ini dianggap sebagai dasar arah patokan dalam menentukan komponen-komponen lainnya. Sedangkan menurut Ahmad Khairon, tentang komponen tujuan merupakan suatu program yang ingin dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari berapa jauh dan berapa banyaknya pencapaian-pencapaian tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Ipor Kadeis menyatakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan dengan apa yang diinginkan. Demikian, suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah atau perubahan yang ingin dicita-citakan. Suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. S. Nasution 1987. Baiklah, materi yang kedua yakni tentang hierarki tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri merupakan baik tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi tingkatannya.
yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Dimulai dari tujuan pembelajaran atau dari umum ke khusus, tujuan-tujuan ini bertingkat dan atau berakumulasi dan bersinergi untuk menuju tujuan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni membangun manusia atau peserta didik yang sesuai dengan apa yang ingin dicita-citakan. Baiklah, pengertian yang ketiga yakni tentang taksonomi tujuan. Taksonomi ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi adalah bidang pendidikan yang digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakannya tujuan pembelajaran, tujuan penampilan, atau sasaran belajar. Digolongkan dalam 3 klasifikasi umum atau ranah domain, yaitu ranah kognitif berkaitan tentang belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Yang kedua ada afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap atau hati. Dan yang ketiga adalah ranah psikomotor yang berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot atau kerangka. Saat ini lebih dikenal dengan berbagai macam taksonomi tujuan instruksional yang diberi nama menurut penciptanya. Misalnya, Blomeril dan Gagne termasuk ke dalam ranah kognitif, Cattell, Martin, dan Briggs dan Gagne termasuk ke dalam ranah afektif, dan Duff, Simpson, dan Gagne termasuk ke dalam psikomotor. Ranah kognitif mengurutkan keahliannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses berpikir menggambarkan tahap berpikir yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu mengaplikasikan teori ke dalam perbuatannya. Sedangkan ranah kognitif ini terdiri atas 6 level, yaitu knowledge atau pengetahuan, yang kedua comprehension atau pemahaman, ketiga application atau penerapan, yang keempat analisis atau penguraian atau penjabaran, dan yang kelima adalah sintesis atau pemanduan, dan yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Tari 2012. Yang selanjutnya adalah penguasaan ranah afektif. Peserta didik dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Pada ranah afektif inilah pada umumnya peserta didik lemah dalam penguasaannya. Hal ini terbukti dari maraknya kekerasan yang ada di sekolah. Tentu berseberangan dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan. Selanjutnya adalah ranah psikomotor atau psikomotorik. Dalam ranah ini dapat ditinjau melalui aspek keterampilan peserta didik yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar atau KBM. Seperti misalnya di kelas, peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori saja, definisi akan tetapi peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak dalam aktualisasi yang nyata. Hal ini menjadi sebuah tolak ukur tidaknya sebuah ilmu secara komprehensif oleh peserta didik. Peserta didik yang memahami ilmu dengan komprehensif memiliki daya implementasi yang kuat dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya. Materi yang selanjutnya yakni tentang pengertian IPK tujuan. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. IPK sendiri disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau observasi. Dalam mengembangkan IPK perlu mempertimbangkan yang pertama ada tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD atau kompetensi dasar. Yang selanjutnya adalah karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. Yang terakhir, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dalam mengembangkan pembelajaran,
dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP, dan yang terakhir adalah indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang akan dikenal sebagai indikator soal. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Karena itulah, IPK sangat diperlukan dalam pembelajaran. Baiklah, materi yang selanjutnya yakni tentang fungsi indikator. Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengukur ketercapaian kompetensi dalam pembelajaran. Indikator sendiri berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Mengembangkan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang efektif, yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik di sekolah, serta lingkungannya. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini juga perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Mengembangkan desain pembelajaran ini hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan dalam aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntunan indikator, sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, ada pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta mengembangkan indikator penilaian. Mengembangkan indikator penilaian juga harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan, sesuai dengan tuntunan KI atau KD. Baiklah, materi yang selanjutnya yakni tentang langkah-langkah merumuskan indikator. Terdapat banyak cara dalam merumuskan indikator penanda pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Pada dasarnya, karena bersifat tanda-tanda, maka indikator itu mudah atau dapat diamati, dapat disaksikan, dan dapat diketahui dengan indera. Hanya saja, manakala dirumuskan dalam bentuk redaksi atau tulisan, kerap menjadi lebih sulit. Berikut salah satu cara mudah yang dapat kita susun berdasarkan pengalaman praktis di sekolah. Secara ringkas dapat dilakukan seperti: yang pertama, pahami kompetensi dasar. Yang kedua, buat uraian kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, susun spektrum kemampuan yang harus dikuasai. Yang keempat, susun indikator berjenjang. Yang kelima, jadikan indikator sebagai tindak lanjut pembelajaran. Dan yang terakhir, konsisten dalam kompetensi bukan angka. Sebagai contoh lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa lihat di PPT. Di situ terdapat langkah sekaligus contoh agar kita bisa lebih memahami lagi dalam merumuskan indikator itu sendiri. Baiklah, menginjak materi yang terakhir yakni tentang cara merumuskan tujuan. Menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap cukup penting agar bisa memberikan petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam KBM. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yang biasa kita singkat dengan ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree. Pertama ini adalah audience.
Dalam konteks audiens sendiri, kegiatan belajar mengajar yang dimaksudkan audiens di sini adalah siswa. Meski secara bahasa audiens itu artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua itu ada behavior. Behavior berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses. Dalam konteks KBM tersendiri, behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran. Maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa itu sendiri. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, behavior atau aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional atau KKO, seperti memahami, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, dan lain-lain. Penggunaan KKO ini sendiri dalam satu tujuan pembelajaran tidak boleh lebih dari satu. Artinya, dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa melakukan satu perbuatan. Dengan demikian, siswa lebih fokus pada satu perbuatan tersebut, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan secara optimal. Yang selanjutnya adalah condition. Condition berarti suatu keadaan dalam konteks KBM. Condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Perumusan condition ini sendiri dengan menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan tersebut bisa tercapai. Nah, condition ini sendiri ditulis dalam bentuk kata kerja. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir ada degree. Degree berarti suatu perbandingan. Dalam konteks KBM, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah mengajar. Tingkat degree ini berbeda-beda tergantung pada bobot materi yang akan dipelajari atau dibawakan, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkah laku. Mungkin hanya itu pemaparan materi yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.